Hai, ketemu lagi di channel YouTube Daniela Family. Channel yang akan membahas seputar traveling, tempat wisata, review barang, hingga tips-tips dalam berkebun dan memanen. Maka dari itu, ikuti terus keseruan kita sampai di akhir video ya. Masih di suasana Lembang, akhirnya kita nyobain nginep di Bobo Cabin Cikole. Ini udah wishlist kita 2 tahun lalu ya, tapi baru kesampaian sekarang nih. Nah, untuk Bobo Cabin sendiri, ini letaknya berada di hutan pinus Cikole yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Cikole sendiri merupakan destinasi wisata alam dengan jajaran hutan pinus. Untuk ke Bobo Cabinnya, kita pilih ke Orchid Cikolenya ya. Jadi di Cikole itu kan ada 2 tuh, di Grafika sama Orchid. Nah, kita belok ke Orchid Forest Cikolenya ya. Nah, untuk gerbang Bobo Cabinnya sendiri, ini belok kanan dan ada pelangnya ya. Karena wilayah Bobo Cabin masih ada di Green Grass, maka kita akan dikenakan biaya tiket ya. Untuk tiketnya 15.000 per orang dan parkir mobil 10.000. Jadi kita dikenakan biaya masuk 2 orang dewasa dan 1 mobil sebesar 40.000. Untuk security di Bobo Cabin sendiri ini gecep ya guys. Jadi pas mereka ngelihat kita nurunin kopter, mereka bantu angkat barang ke mobil shuttle ini. Jadi kita akan naik mobil shuttle ini untuk ke parkiran yang keduanya di dekat lobinya ya. Nah, untuk yang bawa anak kecil disarankan diduduk di depan aja ya. Karena untuk mobil shuttle ini tuh agak terjal, jadi kalau misalnya bawa anak kecil takutnya dia jatuh, jadi kita harus pegangan juga ya. Oh ya, sekedar info, untuk di Bobo Cabin ini kita memilih kamar tipe deluxe yang kamar mandinya ada di dalam. Dan waktu kita memesan itu kamar tipe deluxe harganya 700.000. Tapi untuk harganya bisa berubah-ubah ya, bisa lebih murah ataupun mahal. Nah, ini dia parkiran keduanya. Untuk ke lobinya kita harus jalan kaki ya. Jadi kita hanya diturunkan di sini. Jika kalian membawa barang yang banyak, seperti koper dan bahan-bahan makanan, kalian bisa minta tolong security-nya untuk bantu diantarkan ya. Karena di sini jalannya berkerikil dan lumayan jauh. Kalau misalnya kita bawa barang yang cukup banyak, itu lumayan berat ya dan cukup ngos-ngosan gitu. Terus kalau misalnya di sini sih aku kasih tip ke security-nya karena memang security-nya itu helpful banget. Untuk proses check-in di Bobo Cabin, kalian jangan lupa download aplikasi Bobobox ya. Karena di Bobo Cabin adalah tempat penginapan yang sudah menggunakan teknologi. Jadi di aplikasi ini kita bisa melakukan proses check-in dan check-out. Selain itu, kita juga bisa chat resepsionisnya apabila kita butuh untuk memesan makanan, minuman, ataupun api unggun. Di aplikasi ini, kalian juga dapat mengatur jendela, lampu, dan speaker yang ada di dalam kamar. Jadi jangan lupa ya. Dan untuk proses check-in-nya sendiri ini sangat smooth karena kita hanya memverifikasi data di aplikasi Bobobox, kemudian dikasih nomor untuk cabinnya. Nah, ini dia menu makanan yang dapat kalian pesan di Bobo Cabin. Untuk Bobo Cabin sendiri, di sini ada 3 tipe kamar ya. Untuk kamar standar cabin, di sini kasurnya king size, sudah ada handuk, amenities, mineral water, dan kamar mandinya sharing ya. Sedangkan di deluxe, itu sudah king size juga, dapat handuk, amenities, mineral bottle, dan kamar mandinya sudah di dalam. Nah, bagi kalian yang mau nginep bersama keluarga, family cabin ini cocok karena bisa ditempati untuk 4 orang dan kamar mandinya juga berada di dalam. Bagi kalian yang membawa anak, aku saranin kalian pesan yang deluxe aja ya. Karena di sana sudah lengkap sih, jadi udah ada kamar mandi dalamnya.
Untuk posisi cabinnya sendiri, untuk standar cabin itu berada di dekat lobby. Kalau misalnya yang family itu berada di tengah-tengah, dan yang deluxe ada di paling bawah pojoknya. Tapi aku saranin kalau misalnya kalian mau lebih privat, itu pesen yang deluxe juga ya. Karena kalau misalnya di deluxe, pemandangannya itu langsung ke hutan pinus. Sedangkan kalau misalnya yang family dan standar cabin, itu pas kita buka jendelanya, alias tidak kita blurin, itu pasti langsung muncul ke cabin orang lain. Nah, ini dia penampakan kamar mandi untuk di cabin deluxe-nya. Jadi lengkap ya. Oh ya, terus untuk water heater-nya sendiri di sini terbatas. Jadi kalau misalnya air panasnya sudah tidak panas, kalian harus menunggu 2 jam untuk memanaskan water heater-nya ya. Dan kamar mandinya ini sangat bersih dan wangi ya. Nah, ini adalah kondisi kamar dalamnya. Ada ranjang, terus kalian bisa juga taruh barang di bawah ranjangnya. Dan di sebelah meja ini itu terdapat jendela yang bisa kalian tutup buka. Dan untuk menaruh baju-baju kalian atau jaket, itu ada gantungan di belakang pintunya. Nah, selain di aplikasi BoboBox, di dinding kabinnya juga ada Android ini, jadi kalian bisa ngeblur jendelanya ataupun ngatur lampunya di sana. Nah, ini contoh saat jendelanya kita blurin ya. Jadi bisa di blur, bisa tidak. Dan ini dia kondisi malamnya. Jadi pas malamnya itu suasananya indah banget ya, banyak lampu-lampu dan tidak ada kesan creepy-nya sama sekali. Dan di sini juga cukup dingin, jadi kalau misal kalian nggak kuat dingin, itu dipakai aja jaketnya. Dan selamat pagi. Jadi ini kondisi kamar kita. Suasana paginya itu sejuk banget ya. Jadi benar-benar ada kicauan burungnya, terus suasananya juga adem. Nah, terus karena ini masih pagi, sekitar jam 6, jadi kita mutusin untuk ngajak jalan-jalan si Gwen untuk kasih makan rusa. Nah, selain kasih makan rusa, ini akan aku tunjukin untuk jalan pintasnya ya. Jadi untuk jalan pintasnya ini berada di kabin 16. Nah, setelah kabin 16 ini itu akan ada jalan gang kecil. Jadi nanti kalian lurus aja ya. Nah, jalan pintas yang kita lalui ini langsung tembus ke parkiran mobil. Dan di depan parkiran mobil ini ada tempat rusa. Jadi untuk kalian yang bawa anak-anak, yang bosen gitu ya aktivitasnya, jadi kalian bisa bawa anak-anak kalian ke sini untuk kasih makan rusa. Mamang rusanya itu datang sekitar jam setengah 7 pagi sampai jam 7 pagi lah. Jadi kalau misal kalian mau kasih makan rumputnya, kalian tungguin mamangnya aja, atau kalian bisa membawa wortel ke tempat bobo kabin ini. Karena rusanya itu doyan juga sih wortel. Nah, kalau wortel ini sih kita sisaan ya. Jadi kemarin kita ke Taman Rabbit dulu, nah terus ini wortel sisa-sisanya. Jadi kita langsung kasih ke rusanya. Kalau untuk makanan sih, aku saranin kalian bawa bahan makanan sendiri ya, karena di sini kalian bisa masak di depan teras. Tapi bisa juga sih beli di resepsionis, cuma harganya itu lebih mahal pastinya. Dan kalau misal masak sendiri itu kan pasti lebih enak ya suasananya. Nah, ini contoh-contoh masakan yang aku masak. Ada okonomiyaki, terus ada indomie, karena di sini kalau misal dingin-dingin gak lengkap ya kalau nggak ada indomie. Nah, terus ini juga ada kentang, sosis untuk anak aku.
Oke, sekian dulu review dari kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari referensi tempat menginap di daerah Lembang. Bagi yang belum subscribe, boleh loh diklik tombol subscribe-nya. Bye-bye!